Begitu mereka melihat laporan medis yang penuh dengan lebam, keluarga Yuan langsung hancur total. Mereka telah mengirim putra kandung mereka ke neraka dengan tangan mereka sendiri, sementara terus memuji anak angkat seperti pahlawan. Meskipun putra kandung ditemukan setelah bertahun-tahun, keluarga itu tetap tidak menyukainya. Semua kasih sayang diberikan kepada anak angkat, sementara orang asing yang berbagi darah dengan mereka tidak pantas mendapatkan cinta atau perhatian. Mereka bahkan tidak mengingat ulang tahunnya. Kemudian datanglah kasus pembakaran. Pelaku sebenarnya adalah anak angkat, tapi seluruh keluarga memaksa putra kandung untuk menanggung kesalahan itu. Bahkan tunangannya diam-diam bekerja sama dengan anak angkat dan secara pribadi mengirimnya ke penjara. Aku tidak punya pilihan lain. Percayalah, aku akan menunggumu 10 tahun, dan aku akan jadi pengantin tercantikmu. Yuan Yu, masa hukumanmu sudah berakhir. Teleponlah keluargamu, minta mereka menjemputmu. Jaiswang, aku sudah bebas, tapi ayah dan ibuku tidak menjawab teleponku terus. Bisakah kau datang menjemputku? Maaf Ayu, Acun sedang flu. Sekarang dirawat di rumah sakit. Kami semua ada di sini. Bisa ya naik taksi dulu ya? Baiklah. Ternyata aku memang tidak seharusnya berharap apa-apa darimu. Tunggu aku 10 tahun. Aku akan jadi pengantin tercantikmu nanti. Akhirnya kamu menghubungi ibu, nak. Ibu. Anakku, kenapa kau menangis begitu? Diperlakukan tidak baik oleh keluarga Yuan. Ini semua salah ibu. Dulu mereka bilang kau tidak suka kalau ayah dan ibu menghubungimu, nak. Tidak, Bu. Ini semua bukan salah ibu. Aku hanya rindu rumah. Bolehkah aku pulang dan tinggal bersama kalian untuk sementara? Tentu saja. Aku akan segera beritahu ayahmu ya. Kami akan jemput kau secepatnya. Tunggu kami di rumah keluarga Yuan. Baik. Sayang, Lauli. Lauli, anak kita mau pulang ke sini. Pulang ke negara kita. Benarkah? Mhm. Oh, bagus. Bagus sekali. Anak kita ternyata belum melupakan kita. Tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba anak kita ingin pulang? Apa mungkin keluarga Yuan memperlakukan dengan buruk? Tapi ini semua salahmu. Dulu saat keluarga Yuan ingin bawa anak kita pergi, kenapa kau tidak bongkar semuanya dan usir mereka semua? Kupikir anak itu membutuhkan orang tua kandungnya. Tak kusangka keluarga Yuan berani-beraninya. Halo, Sekretaris Lee. Batalkan semua jadwal. Kita kembali ke negara kita 3 hari lagi. Keluarga Yuan, kalian seharusnya memperlakukan anakku dengan baik. Jika tidak, aku akan buat kalian menderita selamanya. Tuan muda, Tuan dan Nyonya sudah berpesan Anda dilarang keluar rumah beberapa hari ini. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu, Anda buat masalah yang besar. Jika ada yang mengenali, itu membahayakan keluarga Masalah Yuan. yang kubuat? Apa semua orang sudah lupa? Sebenarnya siapa? Tuan muda, saat ini tidak penting siapa pelakunya. Keluarga Yuan tidak bisa kehilangan muka. Saya banyak pekerjaan. Tuan muda, silakan istirahat. Iya, itu dia. Iya, benar. Iya, ya. Oh, jadi begitu. Bisa seperti itu. Aneh sekali. Ayah, kenapa harus jemput Yuan Yu keluar? Ini semua salahnya. Sekarang Acun terguncang lagi. Jika dia membuat masalah, akan kukirim si tidak berguna itu kembali ke penjara. Dan aku pastikan dia tidak akan pernah bisa keluar lagi. Bagaimanapun juga dia masih keturunan keluarga Yuan. Setelah hukumannya selesai, dia harus pulang. Jika orang luar melihatnya dan muncul di berita lagi, Acun akan lebih terguncang. Lalu kita harus apa?
Sekarang di rumah sakit pasti dingin dan kesepian. Acun, dia tidak bisa terus berada di sana. Tidak bisa. Ibu, Kalau nanti Acun pulang, biarkan Yuan Yu tinggal di kamarnya. Jangan biarkan dia keluar. Sayang, tunggu kami 3 hari lagi. Ibu dan ayah sedang persiapkan segalanya untuk menjemputmu. Beberapa hari lagi, hanya beberapa hari lagi, aku bisa tinggalkan neraka tanpa kasih ini dan terlahir kembali. Acun, Selamat ulang selamat tahun. ulang tahun. Acun, ini aku minta dari temanku di Paris untuk memotretkannya untukmu. Aku harap suka ya. Bagaimana, kau suka? Suka. Oh iya kak, kemarin aku sakit, jadi tidak bisa jemput. Aku minta maaf ya. Kau ini kan adiknya Ayu. Mana mungkin dia marah padamu? Ayu, ayo ke sini. Kita rayakan ulang tahun Acun. Dasar tidak tahu sopan santun. Sudah bertahun-tahun, masih saja bersikap tidak tahu diri. Tidak belajar dari pengalaman. Apa kalian lupa? Hari ini juga ulang tahunku. Dulu kalian mengadopsi Yuan Chun, bukankah karena dia lahir di hari yang sama denganku? Tidak apa-apa ya. Aku tidak salahkan kakak. Kakak punya hadiah untukku. Aku mau Kak Cisuang memberikan hadiah padaku. Tidak bisa. Kakak, aku cuma bercanda. Maaf kalau kakak kesal. Ini salahku. Aku minta maaf ya kak. Maafkan aku. Maafkan Acun. aku. Maafkan aku. Maaf. Sudah, jangan pedulikan dia. Tidak apa-apa. Yuan Yu, kenapa kau diam saja? Kau egois dan cuek begitu. Adikku sedang sakit sekarang, tidak bisa menghiburnya. Kalau mau jujur, kau yang punya catatan kriminal. Mana pantas buat Kak Cisuang? Ayu, adikmu hanya bercanda denganmu. Kau tidak takut membuatnya tertekan. Sudah 10 tahun aku tidak melihat matahari. Aku mau jalan-jalan keluar. Tunggu dulu. Pakai maskermu itu. Jangan sampai ada yang mengenalimu. Iya, benar. Kenapa kau bengong saja? Seorang pembakar berkeliaran di luar sana. Bukankah itu hanya membuat malu keluarga kita saja? Apa kau tidak mengerti hal seperti ini? Pembakar? Aku pembakar? Baik. Puas sekarang? Kenapa sikapmu begitu dibandingkan dengan Acun? Dia itu sopan dan lembut, sementara kau masih jauh tertinggal. Tinggal sebentar lagi. Aku bisa benar-benar bebas tinggalkan tempat ini. Selamanya. Ayo, tunggu. Aku ingin bicara denganmu. Apa itu? Begini, sejak kebakaran itu, Acun halusinasinya semakin parah. Hanya aku yang bisa sedikit menenangkannya. Jadi, orang tuamu bermaksud untuk mengalihkan pertunangan kita pada adikmu. Jadi, kau setuju? Ini satu-satunya cara agar Acun bisa sembuh. Ayu, kau paham kalau ini yang terbaik? Hei, kenapa makan makanan seperti ini? Orang tuaku tidak memberiku uang makan. Oh, makan ini. Anggap saja kakak yang traktir ya.
Aku akan menunggu 10 tahun. Aku akan jadi pengantin tercantikmu. Chu Chusuang, hanya karena kau pernah jadi cahayaku, aku mencintaimu tanpa syarat, berkorban untukmu. Bahkan saat kau sakit, tanpa ragu-ragu, aku donorkan setengah hatiku untuk menyelamatkanmu. Tapi semua ini hanya berakhir dengan kau sekarang dengan entengnya berkhianat. Aku tidak percaya. Yuan Yu, jangan begitu tidak pengertian. Coba lihat kasihan Ajun. Jadi begitu. Kau sudah buat keputusan. Untuk apa kau bertanya padaku lagi? Ayu, percayalah padaku. Aku akan rawat Ajun untuk sementara. Begitu kondisinya stabil, aku akan menikah denganmu ya. Lagi pula, dulu dia donorkan hatinya untukku. Aku harus membalas jasanya. Lagi pula, dia itu kan masih adikmu. Siapa yang memberitahumu bahwa Acun yang menyelamatkan? Kak Chiuswang, belum selesai negonya ya? Ayu, tolong dengarkan aku ya. Chu Chusuang, kau percaya atau tidak? Akulah yang menyelamatkanmu. Yuan Yu, kau itu rendah sekali ya. Semua orang tahu faktanya, kau berbohong. Kau bersaing dengan adikmu untuk menarik perhatian. Kau tidak akan pernah bisa menyamai Acun. Ayu, aku tahu kau tidak terima dengan ini. Tapi kau tidak perlu berbohong tentang ini. Pernikahannya 2 hari lagi. Kau juga harus hadir. Berikan ucapan selamat. Jangan sampai pengaruhi kondisinya. Baik. Oh ya, ini ambillah. Di belakang lehermu ada bekas luka besar. Cepat kau obati itu. Tidak enak kalau sampai dilihat di pernikahan Acun nanti. Ayu, itu 10 tahun yang lalu, berkat kau. Bisa berhenti bersandiwara. Yuan Yu, keluarga kami tidak pernah mengabaikanmu. Bahkan saat kau di penjara, uang bulanan pun selalu kami kirim tepat waktu. Oh, begitu. Tapi kenapa aku tidak terima sepeser pun? Sudahlah, aku sudah malas berdebat denganmu. Yang penting kau datang ke pernikahan dan berikan selamat. Kak Chiuswang, ayo, siap-siap untuk pernikahan. Aku tidak sabar lagi melihatmu mengenakan gaun pengantin untuk Acun. Aku akan berikan selamat. Tapi saat itu juga akan menjadi perpisahan terakhir kita. Hei, Yuan Yu, katanya kau nempel terus ya sama Chiuswang bertahun-tahun. Gimana rasanya sekarang? Kebetulan Chiuswang kalah dalam permainan turut order. Mau cium dia tidak? Anggap saja sebagai kenang-kenangan untuk perasaan kalian selama ini. Chiuswang, kau juga mau permalukan aku? Kakak, jangan. Aku nggak izinin kakak cium orang lain. Sudahlah, kalian jangan bikin ribut. Biarkan pasangan baru ini cepat-cepat berciuman saja. Dasar perusak suasana. Tidak lihat Acun dan Chiuswang sedang mesra. Yuan Yu, kembali ke kamarmu ya. Lihatlah, Acun dan Chiuswang. Mereka berdua benar-benar jodoh. Hah? Siapa yang tidak setuju? Acun itu dulu di jalanan ketemu sekelompok preman yang mengganggu Chiuswang. Dia tahu dia tidak akan bisa menang, tapi dia tetap nekat maju untuk melindungi. Anak itu dari kecil sudah suka sama Chiuswang. Semua itu belum ada apa-apanya. Acun bahkan pernah mendonorkan hatinya untuk Chiuswang loh. Cinta seperti ini tidak ada tandingannya kan? Apa maksud mereka? Akulah yang sebenarnya menjadi korban penindasan. Akulah yang melindungi Chiuswang. Aku juga yang donorkan hati untuk menyelamatkannya. Mereka sebagai keluargaku, kenapa harus memutarbalikkan fakta? Di mata mereka aku ini sebenarnya apa? Besok mereka akan menikah. Ayo ciuman. Cium. Cium, 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 cium. Wow. Chiuswang, ini adalah air mata terakhir yang kutumpahkan untukmu. Kau yang dulu berkata akan mencintaiku selamanya, kini telah menghilang. Ayu, asal kau hadir di pernikahan besok untuk berikan Acun selamat sebagai keluarga, aku tidak akan punya hutang budi lagi padanya. Kita juga bisa bersama dengan terang-terangan.
Kau harus datang ya. Nah, besok jam 3 sore, kami akan kirim orang untuk menjemputmu. Besok, semuanya akan berakhir. Adikku sudah besar, sudah menikah dia. Dengar nak, mulai besok kau harus membangun keluarga dan karir. Ngerti? Ayo cepat, ayo. Memang benar, dari awal sampai akhir mereka mengabaikanku. Chu Chusuang, ini laporan pemeriksaan kesehatanku dari penjara. Di foto ini ada bekas luka dari operasi transplantasi hati untukmu. Kita berpisah dan putus hubungan. Yuan Yu, kenapa lamban sekali? Mobil pengantin Ciu Suang sudah berangkat. Kenapa kau belum sampai juga? Tuan muda, silakan naik. Tuan dan Nyonya sudah menunggu Anda. Suara apa itu? Tenanglah, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal keluarga Yuan. Aku akan memulai kehidupan baruku. Putar balik! Putar balik! Drama pendek tanpa batas, semua gratis. Unduh sekarang dan langsung nikmati keseruannya.